Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tata nama alkana. Alkana merupakan hidrokarbon jenuh yang semua ikatan pada rantai karbonnya merupakan ikatan tunggal. Deret homolog atau rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Berikut ini adalah rumus molekul, rumus struktur, dan nama dari alkana. Jika C-nya sama dengan 1, namanya metana. Jika C-nya sama dengan 2, namanya etana. Jika C-nya sama dengan 3, namanya propana. Dan jika C-nya sama dengan 4, namanya butana, serta seterusnya. Menuliskan nama alkana rantai lurus. Berikut adalah aturannya. Untuk rantai alipatik lurus dan tidak bercabang diberi awalan N. Selanjutnya, jumlah atom C pada rantai alkana lurus menentukan nama senyawa. Contoh. Pada contoh soal 1, tentukanlah nama senyawa alkana lurus di bawah ini. Berikut adalah strukturnya. Pertama, kita tentukan ada berapa banyak atom C di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nama senyawa tersebut adalah N-heksana. N menunjukkan rantainya berbentuk lurus dan heksana menunjukkan ada 6 karbon di situ. Selanjutnya, menuliskan nama alkana rantai bercabang. Aturannya, pada senyawa alkana bercabang, tentukan terlebih dahulu mana rantai utama dan cabang dari struktur tersebut. Rantai utama adalah rantai terpanjang dari senyawa rumus struktur, boleh lurus atau bengkok. Sedangkan cabang adalah gugus alkil yang menempel pada rantai utama. Selanjutnya, buat penomeran pada rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Berikut adalah tabel gugus alkil atau cabang. Di sini ada rumus struktur dari cabang metil, etil, propil, dan isopropil. Contoh soal 2, tentukan nama senyawa alkana bercabang berikut ini. Nah, ini rumus strukturnya. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu mana rantai utama dan mana cabang. Rantai utama merupakan rantai terpanjang dari struktur tersebut. Nah, rantai utamanya kita beri warna kuning dan cabangnya kita bentuk lingkaran biru. Lalu, kita beri penomeran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dalam kasus ini, ujung yang paling dekat dengan cabang berada di ujung sebelah kiri. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, CH3 merupakan cabang metil, berarti nama cabangnya adalah 2-metil karena metilnya terletak di C nomor 2 rantai utama. Sedangkan nama rantai utamanya adalah pentana. Nah, kita gabungkan. Jadi, nama senyawanya adalah 2-metil pentana. Contoh soal 3, tentukan nama senyawa alkana bercabang berikut ini. Nah, ini strukturnya. Pertama, kita tentukan mana rantai utama dan mana cabangnya. Rantai utama merupakan rantai terpanjang dari struktur tersebut. Nah, rantai utamanya kita beri warna kuning, sedangkan cabangnya kita lingkari dengan warna biru. Selanjutnya, buat penomeran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dalam kasus ini, ujung yang paling dekat dengan cabang ada di ujung sebelah kanan. Oke, nama cabangnya adalah cabang etil. Dia terletak di C nomor 4, berarti nama cabang tersebut adalah 4-etil. Lalu nama rantai utamanya adalah oktana.
kita gabung sehingga nama senyawa tersebut adalah 4-etil oktana. Contoh soal 4, tentukan nama senyawa alkana bercabang berikut ini. Nah, ini adalah strukturnya. Pertama, kita harus menentukan mana rantai utama dan mana cabang. Ingat, rantai utama adalah rantai terpanjang dari struktur tersebut. Dia atau rantai utama dapat berbentuk lurus ataupun bengkok. Dalam kasus ini, rantai utamanya lurus ataukah bengkok ya? Ayo kita cek satu-satu. Jika bentuknya lurus, ada 7 atom karbon, dan jika bentuknya bengkok, ada 8 atom karbon. Yang panjang yang mana? Ya, yang paling panjang adalah yang 8 atom karbon atau yang bentuknya bengkok. Nah, rantai utamanya adalah rantai yang bengkok seperti ini. Selanjutnya, kita buat penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kira-kira ujung yang bawah atau ujung yang kiri ya? Nah, yang paling dekat dengan cabang adalah ujung yang bawah. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa nama cabangnya adalah 3-metil karena metilnya terletak di C nomor 3. Sedangkan nama rantai utamanya adalah oktana. Kita gabungkan sehingga nama senyawa tersebut adalah 3-metil oktana. Menuliskan nama alkana dengan cabang lebih dari satu. Aturannya, pada senyawa alkana dengan cabang lebih dari satu dan berbeda jenis, maka urutan penulisan cabang berdasarkan prioritas abjad. Selanjutnya, pada senyawa alkana dengan cabang lebih dari satu dan sejenis, maka diberi awalan di untuk 2 cabang dan tri untuk 3 cabang. Contoh soal 5, tentukan nama senyawa dengan banyak cabang berikut ini. Ini strukturnya. Lalu kita tentukan mana rantai utama dan mana cabang. Rantai utamanya kita beri warna kuning. Lalu cabangnya kita beri warna. Di situ ada etil dan metil. Selanjutnya kita beri penomoran. Dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dalam kasus ini, yang paling dekat dengan cabang adalah ujung sebelah kanan. Lalu ada aturan prioritas abjad. Ternyata secara abjad etil yang berawalan E ditulis lebih dulu dibanding metil yang berawalan M. Maka nama cabang kesatunya adalah 4-etil karena etilnya terletak di C nomor 4, dan nama cabang keduanya adalah 3-metil karena metilnya terletak di C nomor 3. Lalu nama rantai utamanya adalah heptana. Kita gabungkan, maka nama senyawa tersebut adalah 4-etil 3-metil heptana. Contoh soal 6, ini adalah strukturnya. Pertama, kita tentukan mana rantai utama dan mana cabang. Rantai utamanya kita beri warna kuning. Lalu, tentukan penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oke, jadi nama cabangnya adalah 3,3,4 trimetil. Kenapa ada 3,3,4? Karena metil tersebut terikat di C nomor 3 sebanyak 2 buah dan C nomor 4 sebanyak 1 buah. Dan kata tri menunjukkan bahwa metil tersebut ada 3 buah. Lalu nama rantai utamanya adalah heptana. Kita gabungkan, nama senyawa tersebut menjadi 3,3,4 trimetil heptana.
Contoh soal 7, ini strukturnya makin kompleks, tetapi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan mana rantai utama dan mana cabangnya. Rantai utama kita beri warna kuning, lalu kita beri penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oke, kita ingat-ingat prioritas cabang atau prioritas penulisannya. Secara abjad, etil yang berawalan E ditulis lebih dahulu dibanding metil yang berawalan M, walaupun dalam metil tersebut terdapat awalan di, tetapi yang dilihat tetap kata asalnya, yaitu metil. Maka, cabang kesatunya adalah 3 etil, nama cabang keduanya adalah 2,3 dimetil, nama rantai utamanya adalah heksana. Kita gabungkan, maka nama senyawa tersebut adalah 3 etil 2,3 dimetil heksana. Selanjutnya ada latihan soal 2. Latihan soal ini telah kalian tulis dari modul yang telah diberikan. Ada beberapa siswa yang sudah bisa mengerjakan dan beberapa lagi yang belum bisa mengerjakan. Oleh karena itu, ayo kita kerjakan sama-sama. Jawaban latihan soal 2, poin A, kita tentukan terlebih dahulu mana rantai utamanya, lalu beri penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Pada kasus ini, cabangnya ada di tengah-tengah, maka penomoran boleh dilakukan atau dimulai dari sisi kanan ataupun sisi kiri. Maka, nama cabangnya adalah 3 metil, nama rantai utamanya adalah pentana, dan nama senyawa tersebut adalah 3 metil pentana. Jawaban latihan soal 2, poin B, yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai utama dan cabangnya. Setelah ditentukan, kita mulai penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oke, dari situ kita dapat menentukan bahwa nama cabang kesatunya adalah 3 etil, nama cabang keduanya 2 metil, nama rantai utamanya adalah pentana, sehingga nama senyawa tersebut adalah 3 etil 2 metil pentana. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.